Tetapi kini kau telah pergi, kau tinggalkan aku. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Wahyu Sofyana Lestari di Sofyana Channel. Senang banget hari ini kita punya tamu, punya teman ngobrol yang sangat istimewa. Mungkin tidak asing bagi teman-teman karena sudah sering lewat di layar televisi ya. Oke, halo Mas Deden, apa Halo kabar? Mbak, baik Mbak Sofi. Oke, Mas Deden ini, mohon maaf, asli mana Mas? Saya Blasteran sih sebenarnya Mbak ya. Oh, Blasteran. Iya. Blasteran nggak sih? Bagaimana sama mana nih? Kalau mama saya itu Jawa Barat, Oh, Bogor. Jawa Barat. Ya, kalau bapak saya Lombok, Nusa Tenggara Oh, Barat. jauh banget ya. Kalau orang Jawa bilang Temangsang ini Jogja. Temangsang di Jogja. Iya, saya di tengah-tengah ya kan. Berarti bukan asli Jogja ya? Enggak, Sejak kapan di Jogja itu, Mas? saya di Jogja dari 2015. Oh, 2015. Baik-baik. 2000. Kuliah. Ya, saya kuliah jurusan keguruan, Kaprodi PPKN. Tapi waktu itu emang niat awal kuliah sih sebenarnya, gitu kesini ya. Tapi nggak nyangka ya namanya jalan hidup ya Mbak ya. Betul. Gitu. Terus sampai semester 5 ada apa ya? Ada kejenuhan tersendiri gitu Oh loh. gitu, Merasa. apa sih, bosen gitu? Iya, bosen. Terus kok lebih enak cari duit ya gitu. Memang Cari duit. saya ingat apa kata dosen saya waktu itu, untuk Anda yang mahasiswa, kalau kalian kuliah sambil kerja, kadang kuliah yang terbengkalai, kadang bisa jadi kandas, kadang menikmati pekerjaan, kadang tertunda. Lah saya yang nomor 2 itu. Jadi Sampai ini cuti atau gimana? Saya udah nggak sama sekali. Nggak apa? Udah nggak ngelanjutin sama sekali. Oh gitu. Padahal dosen, padahal dari Oh, pihak iya. dosen sama dekan waktu itu sempat nanya ke teman-teman, terus sampai ada dari pihak kurikulum yang nelpon, kapan mau ngelanjutin lagi gitu, beliau bilang. Cuman saya apa ya, takutnya itu nggak sesuai nanti dengan hati saya. Misalnya banyak sih teman-teman bilang kok sayang banget ya nggak dilanjutin, padahal nggak sesuai karena jurusannya. enggak, bukan, maksudnya keinginan saya udah berhenti. Cuman saya melanjutkan kuliah karena dorongan teman-teman yang apa ya, istilah begitu mereka tahu kok sayang, kepikiran itu, akhirnya kan istilahnya saya kuliah bukan dorongan dari hati gitu kan, karena apa ya, karena keprihatinan dari teman-teman yang, tapi kalau dari segi nilai ya alhamdulillah sih, ya di rata-rata di atas 35 gitu. Karena memang saya dari SMP SMA itu memang senang politik gitu loh, karena dengan PPKN kan nyambung sebenarnya. Nah pas SMA-nya saya bahasa gitu, tapi dari SMA itu saya belajar public speakingnya di situ. Makanya pengalaman waktu SMA dulu, pernah ada guru PPKN, saya sakit 3 hari Mbak, sakit 3 hari sampai teman nelpon, waktu itu belum ada WA ya, teman nelpon, kamu kapan masuk, kita dihukum satu kelas gara-gara guru belajar PPKN, kok bisa, nggak ada yang nanya. Kan biasanya yang naik cuma aku Mbak gitu loh. Yang aktif cuma saya di situ. Terus dan waktu itu saya mau dimasukin di kelas IPA 2. Kan kelas 1, kelas 2 penjurusan. Terus saya bilang sama guru saya, nggak apa-apa Bu, saya masuk kelas IPA. Cuma nanti ketika ada praktek kan saya nggak bisa nih, gitu kan. Akhirnya karena saya nggak senang matematika, saya masuk bahasa. Kan di situ ada IPS, IPA, bahasa. Kalau di bahasa kan mungkin nggak banyak ya ininya kita dapat apa sih istilahnya, pelajaran ekonomi, nggak begitu mendalami, cuma dasar-dasar tentang jurnal koperasi kayak gitu.
Nah, terus sebenarnya impian saya dari SMP sampai SMA itu Bandung, Mbak, bukan Jogja. Oh, tapi? Nah, tapi ada teman cerita, dia bilang, kakak kelas saya, ke Jogja aja, biaya hidup murah dan lain sebagainya, terus inklusif dan lain sebagainya. Oh, sudah lebih ini. Memangnya Mas Diri itu, mohon maaf, kondisi tunanetranya itu sejak kapan? Sebenarnya saya itu dari umur dari lahir sampai umur 3 tahun itu masih agak jauh ngelihatnya. Oh, berapa meter gitu? Orang masih bisa saya tahu gitu loh. Oh, masih tahu itu siapa, itu siapa. Terus gitu. apalagi dibantu pakai kacamata kayak itu. Waktu itu ada insiden saya jatuh, dari situ terus berkurang sampai dari sekarang. 3 tahun itu? Kalau saya tahu di depan saya misalnya masnya duduk, saya tahu, tapi nggak tahu itu cewek apa cowok gitu. Oh, ini berarti masih kelihatan nih? Masih, saya tahu ada orang duduk. Nah, terus benda-benda besar kayak mobil itu saya masih bisa lihat warnanya kayak gitu. Cuma untuk memperinci lampu, misal mobilnya itu modelnya apa, saya nggak tahu. Saya tahu ada benda di situ, oh ada mobil. Terkadang ketika di Malioboro pun ada kadang netizen nanya, kok tunanetra, tapi kok tahu, bisa bilang terima kasih gitu kan. Kadang saya jawab, nggak ada suaranya, kok bisa terima kasih. Pertama saya juga dilemanya gini, Mbak, saya nggak bilang, dikira saya lip sync gitu kan. Sampai ada yang ngomong, itu otomatis ya Mas ya. Nah, kalau ada orang mendekat apa gitu kan respon kita langsung ini karena masih bisa melihat. Sampai ada yang belak-belakan ngomong di depan saya, wah lihat aja mulutnya itu paling lip sync, dia bilang gitu. Terus saya bilang terima kasih, oh suaranya beneran. Sampai ada yang nggak percaya minjem mic saya, Mbak. Saya kira mau nyanyi, ternyata cuma minjem doang. Terus setelah itu dibalikin, gitu loh. Apa ya, serba dilema, gitu ya, dilema sebenarnya. Begitulah, maha gila netizen gitu ya. Benar netizen. Yang perlu disampaikan itu, meskipun kita tunanetra masih bisa melihat, tetapi kemampuannya berbeda-beda. Jadi jangan dikira ketika masih bisa lihat, wah pura-pura itu. Enggak gitu, karena ibaratkan apa ya, tunanetra itu juga ada stadiumnya ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi ada yang terlihat jelas, ada yang cuman samar, ada yang masih bisa melihat orang tetapi tidak detail, seperti yang Mas Dede ceritakan teman-teman. Jadi sebenarnya kan masyarakat itu kalau sudah itu dia nggak ngelihat, jadi judge-nya kan total nggak ngelihat sama sekali. Padahal yang sebenarnya teman-teman difabel netra sendiri yang harus mensosialisasikan ini, Mbak. Dalam arti ketika ketemu dengan siapapun, misalnya kalau bahasa Jermannya jagongan ya. Ketika ngobrol dengan siapapun harus mensosialisasikan sebenarnya. Tunanetra itu ada dua hal garis besar, totally blind dan low vision. Nanti kalau misalnya low vision ya ada digolongkan lagi kan gitu. Ada bagian-bagiannya. Yang penting kita kasih tahu aja ada total dan low vision. Nanti supaya mereka juga mengetahui. Terkadang saya sering mengadakan sambil saya jalan-jalan, misal di jalan raya nih ketemu orang, Mbak tahu nggak itu yang di trotoar Gading Blok itu apa? Oh mungkin itu Mas untuk hiasan trotoar supaya bagus, supaya rapi. Memang banyak masyarakat kita yang belum tahu, Mbak, masalah aksesibilitas ini. Tapi kalau di Malioboro itu saya anggap sudah inklusif. Kenapa saya bilang inklusif? Kalau ada pengunjung yang berdiri di tengah, saya lewat atau teman-teman dari pedagang sampai supir beca itu tahu, mereka paham. Awas Mbak, itu jalannya. Begini Mbak. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya di Malioboro itu dengan kita wirawiri di situ, sebenarnya kita sosialisasi secara tidak langsung. Kita membantu pemerintah sebenarnya kalau kita. Mungkin kurang dalam secara langsung gitu kan untuk memfasilitasi, menyampaikan kepada masyarakat bawah. Terkadang sosialisasi itu malah disampaikan ke kita sesama penyandang yang sudah tahu. Tetapi ke masyarakat luas itu seperti masih kurang. Dengan adanya kita di sana wirawiri itu tadi bisa menambah, ternyata jalan ini tuh bukan buat biasa. Tapi memang ya bisa dirambah teman-teman netizen ya. Makanya waktu itu sempat di TikTok booming ya. Saya nyanyi lagunya
siapa sih? Hati-hati di jalan tuh. Tulus. Itu yang nonton 3 juta lebih waktu kemarin tuh. Nah, ada netizen, oh saya jadi lebih tahu ternyata itu tuh bukan marga gitu loh. Bukan marga jalan, itu memang aksesibilitas buat teman-teman kita yang difabel. Nah, jadi dari situ sebenarnya kita secara tidak langsung memberikan pelajaran ke masyarakat. Dan ketika saya nyanyi ada yang upload itu nggak pernah saya mikir nanti ada imbal balik nih, enggak. Yang saya pikirkan apa, ketika dimanapun saya kemanapun orang tahu, oh itu dia orang yang udah viral dan lain sebagainya. Cuman terus terang nggak pernah saya bermimpi sekalipun, nggak pernah. Waktu itu di Malioboro mikirnya saya nyanyi, hibur orang, dapat uang, pulang gitu. Dan kalau ada yang video pun waktu itu saya nggak pernah mikir mau viral. Ngertinya saya mereka melingkari saya itu mereka seneng gitu loh sama apa yang saya bawakan. Mereka seneng. Bahkan saya viral pun yang ngasih tahu saya malah teman-teman SMA, keluarga. Sampai Reza sendiri dulu bilang sama saya, sudah bentar lagi paling dicari sama hitam putih. Wah, nggak mungkin ya. Sampai saya bilang gitu. Karena saya mikirnya apa sih saya gitu kan. Nah, hanya sekedar ini seperti ini. Tapi yang namanya mungkin Tuhan punya jalan ya gitu. Dan kembali kepada cerita saya tadi, ya dari cerita kakak kelas saya itu tertarik gitu loh, ramah difabel dan lain sebagainya. Bayangkan dalam waktu 6 tahun bisa kandas dalam waktu 15 hari. Saya diceritain tanggal 1 Juni, tanggal 16 Juni saya udah di sini. Udah di Jogja. Dan itu pun saya berpikir 3 hari, terus setelah itu saya pamitan ke teman-teman. Waktu itu saya kegiatan banyak sekali Mbak, memang waktu SMA. Di sekolah saya ikut OSIS, teater, Ermus, dan saya menghargai mereka karena mereka juga menghargai saya. Tidak menganggap ini ya, berarti sudah ya seperti ini. Iya. Tapi masih tetap bisa aktif. Iya. Dan di OSIS pun saya waktu itu sekbid untuk apa namanya? Khusus untuk teman-teman difabel. Jadi demokrasi dan HAM difabel. Tapi karena waktu itu teman-teman difabel nggak ada kasus di sekolah, kebanyakan memang jarang sih kita temuin yang bullying kayak gitu. Kebanyakan teman-teman yang umum ya, yang awas gitu. Terus waktu itu kalau di rumah saya di tata kalau ada lomba nasyid kayak gitu. Dan alhamdulillah waktu itu ketika saya masuk Remus, sejarah waktu itu nasyid sekolah saya bisa mengalahkan SMA 1. Karena jujur aja di Mataram tuh pesaing kita paling berat SMA 1 waktu itu. Nah terus saya ikut teater juga, saya ikut Dewan Anak Mataram itu di bawah naungan LPA Kota. Jadi kita itu sering turun ke sekolah-sekolah, kita bawa advokat dari kakak-kakak lawyer yang istilahnya dari sesama teman-teman Dewan Anak atau dari relawan pengacara yang mau bergabung dengan kami. Kita angkat kasus-kasus bullying waktu itu. Terus saya juga ikut CFC namanya, CNL Fans Club. Di situ sebenarnya untuk wadah sosialisasi ke teman-teman sebenarnya. Jadi Mas Deddy itu sebenarnya malah sudah cocok banget ya di bidangnya itu. Sebenarnya apa ya? Malah di sini saya yang ikutnya nggak begitu banyak. Oh gitu. Hanya di Pertuni, saya Pertuni lebih Kota. Lebih fokus ke nyanyi ya kalau di Jogja ini Mas? Lebih ke nyanyi. Lebih ke nyanyi. Ya, itu tadi lebih enak cari duit. Karena apa ya istilahnya sekarang pemikiran udah beda. Kalau dulu kan masih muda lah ya, masih sendiri. Semua pengen dicoba. Senang cari sibuk sendiri, senang cari kesibukan. Nggak pernah pulang nih Mas ini ke Lombok? Terakhir saya pulang ke Lombok 2018. Udah lama ya? Ya. Orang tua kesini nggak? Nggak pernah. Nggak pernah? Ya, saya yang pulang. Karena mengerti keadaan beliau. Terus waktu itu saya pulang 2018 waktu Bapak meninggal. Gitu. Dan alhamdulillah waktu itu kan masih istilahnya untuk bolak-balik masih enak ya. Sebelum corona. Terus ya apa ya? Susah senangnya itu jadi saya dan posisi saya bekerja istilahnya sebagai musisi jalanan seperti itu, ya cibiran pasti ada Mbak.
terus yang menyanjung pasti ada, dan orang yang senang nggak senang pasti ada. Cuman semua itu saya tujukan kepada ketika ada kegiatan atau seperti konser amal, ya bukannya kita apa ya istilahnya mau dilihat aksi kita, aksi saya dan teman-teman komunitas yang di Malioboro. Tapi sebelum corona itu alhamdulillah kita kayak gempa Lombok, kita mengadakan penggalangan dana, tapi dengan cara tidak menggunakan banner. Jadi kita kerja seperti biasa, setelah itu uangnya dikumpulkan. Terus waktu kekeringan Gunung Kidul waktu 2018 atau 17 saya lupa, itu kita gabung dengan komunitas Pasundan. Kita teman-teman komunitas yang menggandeng teman-teman dari komunitas Pasundan, kita waktu itu menyalurkan 42 tangki air bersih. Luar biasa ya. Ke Karangtritis. Jangan salah dengan mungkin orang melihat wah di Malioboro ngamen, katakanlah gini gitu kan, meminta atau apalah bahasanya, banyak loh yang bilang sama saya juga gitu. Tapi di balik itu ternyata banyak yang terbantu, yang mungkin orang-orang yang berkecukupan, berlebihan harta belum tentu bersedia melakukan hal tersebut ya Mas Deden. Ya sebenarnya dari aksi-aksi kami itu satu prinsip kami supaya apa ya istilahnya untuk mengkampanyekan kepada masyarakat, tidak semua musisi jalanan loh uangnya itu yang didapatkan untuk kura-kura, minum-minum, ya kan? Identik ya. Ya identik dengan itu ya, kita inilah kita apa ya kita buang perlahan, meskipun ya belum belum banyak yang bisa kita lakukan, tapi waktu penggalangan dana waktu itu alhamdulillah kita sudah melakukan konser amal waktu corona itu pun alhamdulillah, meskipun sesama teman komunitas dulu yang kita ada, yang penting waktu itu ada salah satu dari Kita Bisa ya, komunitas Kita Bisa ngajak saya untuk penggalangan dana amal waktu itu. Saya pun waktu penggalangan itu nggak cerita, waktu konser amal sama teman-teman di komunitas sendiri belum cerita, karena takutnya saya ketika saya cerita tidak goal. Dan alhamdulillah selama 3 bulan kita mengadakan itu di media sosial tembus sekitar 20 jutaan ya waktu itu. Ya. Cuman ya kembali kepada apa ya, jarang aksi yang kita lakukan itu kita ekspos, bukannya kita ya biarlah orang lain yang tahu gitu loh. Karena tapi nggak apa-apa loh Mas Deden, kalau misalkan nanti Mas Deden melakukan kegiatan amal seperti itu kan nanti lebih banyak yang bergabung, dan kemungkinan dari situ ya mungkin ada lah yang beranggapan masa amal pamer, enggak gitu. Iya. Daripada yang diposting itu hal-hal negatif, yang dimana sejauh ini kan dunia media sosial itu malah didominasi dengan hal yang banyak apa sih nggak mendidik gitu loh. Nah dengan seperti itu kan kita juga jadi mengajak masyarakat, mengajak teman-teman, mengajak semua orang, banyak yang disampaikan. Kalau Mas Deden yang melakukan, oh ternyata tunanetra itu enggak seperti yang kita pikirkan, ternyata disabilitas itu justru kepeduliannya lebih, kan seperti itu. Mungkin next time bisa diinikan jadi lebih banyak lagi yang bergabung Mas Deden. Ya mudah-mudahan nanti kalau memang apa istilahnya kalau seperti ekonomi sudah mulai membaik lagi, sudah pulih, mungkin kita bisa melakukan gebrakan-gebrakan yang lain. Amin, mudah-mudahan ya. Karena jujur aja untuk saat ini karena pasca COVID kita juga masih memikirkan diri sendiri nih. Saya juga karena tapi dari corona itu saya bisa belajar dalam arti saya bisa tahu mana benar-benar teman, mana benar-benar ketika saya lagi di atas. Ya salah satu teman-teman kita juga ada yang bilang ke saya, yang salah satu temannya Mbak juga bilang, kamu boleh aja royal gitu kan, tapi kamu lihat dulu orangnya. Ya karena prinsip saya waktu itu semakin banyak yang saya keluarkan, semakin banyak juga yang masuk gitu kan. Ya mudah-mudahan sampai saat ini masih istiqomah prinsip itu gitu. Karena ya jujur aja lebih berat menjaga istiqomah daripada menjaga barang. Ya. Benar sekali Mas Deden. Nah, itu gimana ceritanya waktu itu Mas Deden kemudian bisa masuk ke Hitam Putih
sudah berapa lama di Malioboro, kemudian jadi apa ya, ada media yang meliput, berawal dari mana? Dulu saya kuliah itu memang uangnya dari hasil 5.000 itu. Oh, jadi di Malioboro kemudian bisa untuk kuliah. Tapi untuk berangkat awal dari sini, saya dibantu dari Bapak Ibu dari LPA, dan dari Pak Wali, dari Pak Sekda, dari Bunda angkat saya yang di sana, yang saat ini jadi DPR di kota. Terus waktu itu alhamdulillah kita bawa cash lumayan gitu kan untuk nyambung hidup. Akhirnya teman saya ngajak gitu, ngajakin. Ya akhirnya. Gimana awalnya untuk memutuskan itu? Ada rasa gimana gitu nggak? Sebenarnya udah tekad saya udah bulat, yang namanya merantau yang penting halal gitu kan. Udah saya jalanin. Tapi pertama kedua saya nyoba itu masih ada rasa takut, ada rasa malu ketika ketemu teman sekolah gitu kan. Terus berjalan hari demi hari, demi minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ya udah biasa. Iya, apalagi sekarang saya udah nggak bisa begitu kenal orang, Mas kerja di mana? Nggak mungkin kan saya bohong, karena di media sosial udah. Kalau dulu mungkin masih bisa lah, saya nyanyi di kafe gitu kan. Kalau sekarang nggak bisa, karena jangankan kenalan di warung kopi misalnya, di kafe, begitu saya naik mobil juga orang udah, Mas kelihatannya nggak asing mukanya, mungkin muka saya yang pasaran ya, Pak, saya bilang. Oh enggak, artis. Sebenarnya ya ngapain juga Mas Dede disembunyikan, ya udah itu identitas iya. Waktu itu masih, ya maklum lah, masih baru 1,5 tahun gitu, menjaga gengsi masih manusiawi ya. Tapi kalau sekarang saya pendekatan sama orang tua istri pun saya cerita, saya di Malioboro, istri saya pun waktu masih masa pacaran sama saya, dia cerita jujur sama orang tuanya. Malah orang tuanya nyariin gitu loh, nyariin tempat tinggal saya, terus lokasi saya di Malioboro tuh di mana. Dan alhamdulillah direstui, dan ya apapun dan diawali dari kejujuran tuh memang ya nikmat gitu loh. Ya, kita tidak ada ya langsung diutarakan Bapak saya gini ya. Bahkan kalau pas istri saya lagi teleponan sama bapak mertua, suamimu nggak keluar gitu. Jadi udah respect banget. Diterima oleh keluarga mbaknya. Dan udah respect banget gitu loh, karena kadang ponakan saya itu jalan-jalan, adik Malioboro, setelah itu telepon tantenya. Saya lihat Masnya di Malioboro tadi, cuman kelihatan kepalanya doang, tapi nggak bisa lihat keseluruhan, soalnya dikelilingin orang ya. Ini kejadian kemarin waktu malam minggu pas ulang tahun Jogja itu, ya jalan-jalan gitu kan sambil lewat. Momen-momen tepat itu Mas. Gimana sih kalau di Malioboro-nya Mas Deden biasanya ini tempatnya? Sekarang jalan lagi, waktu itu mangkal. Dari 2017 sampai 19 mau ke 20 itu masih mangkal. Di depan McDonald, di mall. Oh, di mall depan Malioboro. Dari waktu itu ya kita dipersatukan sama UPT sih, dibentuk komunitas itu supaya koordinasinya enak. Waktu itu ketika misalnya ada pawai, ada event-event besar di Malioboro, supaya kita nggak. Iya sih, nggak ini kan susah ya, kasihan lah maksudnya kalau ada apa gitu. Dan ya alhamdulillah berjalan selama beberapa tahun, dan wisatawan pun malah merasa senang gitu loh. Iya. Dan kadang ada yang nanya, Mas ada biaya keamanan nggak gitu, ada biaya kebersihan? Nggak ada, karena kita setiap bulan itu waktu itu ditanya sama Jogoboro, gimana aman, nggak ada kejadian gitu. Tapi ya yang namanya orang ngeliat kan, wah itu rame, sawerannya lumayan, sampai saya pernah kena tipu waktu itu di sana. Kena 800.000 ya kalau nggak salah. Ya awalnya dia ngakrapin gitu loh, ngakrapin saya, terus dia cerita punya counter HP di Jogjatronic. Terus waktu itu dia bilang, kan waktu itu masih zaman
baru-barunya J7 Prime nih, J7 Prime, J7 Pro gitu kan. Kalau sampean DP 800.000, saya kasih 2 sudah Mas. Terus ngobrol-ngobrol, ngerokok. Saya tambah curiga sama sekali karena memang pikiran saya positif aja kan. Banyak orang yang seneng, banyak orang kenal. Ya kayaknya dia welcome. Ya welcome dan rata-rata pengunjung juga seperti itu gitu loh. Ngobrol terus ngajak foto dan lain sebagainya. Nah terus waktu itu saya ngerokok, ngeluarin rokok, Mas ini aja rokok saya, dia bilang gitu. Dan saya ngerokok, nggak ada pikiran buruk sama sekali. Saya masih, oh ini dia welcome. Gitu dia ngomong masalah DP, Mas di DP di sini aja. Sambil saya ngerokok nih, rokok dari dia. Saya gampang banget ngeluarin dompet, nggak berpikir apa-apa. Sadarnya sampai rumah. Sampai rumah dia ngomongnya orang minggiran. Orang minggiran, saya cari nggak ada. Terus saya bilang ya udahlah nggak apa-apa. Nggak minta nomor HP? Ada nomor HP-nya. Yang buat saya curiga kok zaman sekarang ini dia nggak punya WhatsApp gitu kan. Dia hanya nerimanya telepon biasa, itu pun begitu nelpon pun suaranya udah nggak karuan HP-nya, kayak HP jadul. Katanya kerjanya di Jogjatronic, kok nggak ada WhatsApp-nya gitu kan. Saya blokir, dia telepon terus karena memang dia mungkin udah ngerasa ini dapat sasaran target enak kan. Kelihatannya gampang banget. Nah terus setelah itu saya mikir udahlah paling besok ada gantinya, saya bilang gitu. Oh enggak, itu maksudnya kok 800.000 dikasihin ke orangnya orang itu. Nah, kemudian Mas Deden pulang. Saya pulang. Udah pulang. Udah kasih nomor HP nih. Udah. Kita udah tukar-tukaran nomor HP. Itu yang mau dibeli itu nggak ada. Mas Deden nggak nyariin dia? Saya cari alamatnya. Di telepon? Saya telepon udah nggak nyambung. Oh gitu. Lah, yang penjual kopi keliling itu, dia juga ngeliat, dikiranya teman akrab lah karena saking akrabnya. Begitu nerima uang dari saya, katanya dia senyum-senyum jalan ke parkiran Hotel Ibis itu ke timur. Gitu. Cuman saya kembaliin lagi kepada nggak apa-apa lah, suatu saat pasti ada apa ya istilahnya, ada yang lebih baik mungkin. Ya, mungkin saya yang pelit, ya ada hikmahnya. Mungkin saya juga yang pelit ya, mungkin waktu itu. Yang rasa ya, yang rasa. Kalau hidupin Mas Deden. Terus ditunggu etikat baik. saya bilang, dan alhamdulillah setelah kejadian itu 1 tahun itu terus makin naik dipanggil sama hitam putih sama brownies itu. Sama hitam putih dipanggil sama hitam putih langsung sama tim Trans 7-nya. Iya, langsung waktu itu ada kontributornya dari Bantul. Waktu itu lupa saya namanya. Oke. Kalau saya dulu viral dulu di salah satu channel di YouTube, baru didatangi. Oh gitu. Gimana rasanya masuk ke hitam putih? Itu naik pesawat mungkin udah sering ya kayak saya. Iya. Kalau saya naik pesawat dari SD sih sebenarnya. Ketemu sama Didi, ketemu sama sana gitu. Ya nggak nyangka aja. Ke Jakarta, Mas. Ada yang dampingin tetangga saya di sebelah sana. Itu pun apa ya istilahnya? Ya saya nggak nyangka aja gitu loh, ketemu sama orang-orang yang ya cuman saya dengar suaranya di TV. Ya kita kalau saya bilang lihat nanti salah lagi ya. Waktu itu saya Bang Deddy Kobuzer, terus ada saya juga diajak foto sama Mas Danang waktu itu, terus sama yang lain. Gak nyangka, terus di Brownies juga bisa satu panggung sama Teh Ocha. Duet nggak? Waktu itu sempat. Saya nyanyi, waktu itu dia nyanyiin lagunya. Waktu itu saya kan lagunya Teh Ocha nggak begitu banyak yang saya kuasai ya. Nah terus ada salah satu temen nih yang protes, gimana sih lu, dia bilang itu, gua yang ngefans kok malah lu yang tampil bareng, dia bilang. Nggak tahu itu nggak dari yang rencanain. Saya bilang gitu. Saya pun nggak nyangka bisa ketemu sama Ruben, sama Mas Ipan, sama yang lain. Itu pun di luar pemikiran ya. Dan lucunya juga saya nggak tahu acara Brownies ini gitu kan. Nggak ini ya, nggak familiar karena nggak pernah nonton gitu kan. Karena ya saya pun mikirnya waktu itu saya ditelepon dari Jakarta, saya kira Brownies ya saya mau diundang di toko Brownies itu. Karena kan saya sering ini yang di Tamsis itu, saya sering banget ke situ. Saya bilang, ya berapa lagu Mbak? Saya bilang, nanti dulu Mas, tunggu dari pihak atasan kami, nanti kalau memang sudah deal, nanti kamu telepon lagi. Setelah saya tahu, saya tanya teman, acara Brownies itu apa sih? Saya bilang gitu kan. Itu loh kamu coba lihat, buka di TV, dia bilang itu.
wih saya masuk acara ini besok, saya bilang gitu kan. Saya senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri kayak orang gila. Karena apa? Ya istilahnya apa ya? Karena ketidaktahuannya saya jarang nonton TV, lebih sering mengikuti apa sih yang lagi tren sekarang gitu kan. Karena di Malioboro itu lagu-lagunya kan lebih kita ini mengikuti ya, pasaran ya, gitu kan. Ya pasti kayak merasa ada backsound gitu loh. Kalau kita duduk-duduk di Malioboro ada yang nyanyi, apalagi suaranya seindah suara Mas Deden. Waduh, gitu. Masya Allah. Terus apa namanya? Waktu itu saya viralnya lagunya Anmes. Anmes Kamaleng. Tapi pengunjung itu asumsinya ada yang herannya mereka itu, kenapa sih kalau nyanyi lagu Chris Fatih kok bisa enak, seolah-olah bisa denger semi gitu kan, bisa dapet nyanyi lagu Afgan juga dapat, lagu Pidi juga dapat. Waktu itu saya bilang sendiri waktu diwawancari salah satu wartawan online, sebenarnya sampai THC juga dikira saya les vokal, sekolah vokal. Iya, ya emang iya kok. Emang saya bilang saya nggak sekolah vokal sama sekali teh, saya bilang gitu. Otodidak. Nah, saya tuh belajar sebenarnya dari 3 vokal solo itu, dari Semi, Afgan, sama Vidi. Sama Vidi juga saya bilang seperti itu. Saya mempelajari vokalnya Kak Vidi loh, saya bilang gitu sampai di masa saya boleh meluk, nggak apa-apa saya bilang gitu. Waktu itu ada acara. Ketemu Vidi Aldiano juga. Pernah. Ini belum lama, 2 bulan yang lalu. Di Jogja ini? Ya, di KFC Jalan Magelang. Gitu. Saya ketemu. Semoga nanti bakal sekelas mereka ya. Wah, amin ya Allah. Yang penting saya jalani aja dulu sekarang. Kalau rezeki nggak kemana. Insya Allah kalau tetap berkarya, tetap istilahnya mengembangkan diri, semua kemudahan itu akan menghampiri. Amin. Tapi lika-likunya itu tadi ada yang mencibir, ada yang apa kata orang yang paling membuat Mas Deden itu nggak lupa sampai sekarang gitu? Kata-kata yang kadang sampai ada yang nggak mau ngobrol dengan kita. Oh iya. Karena merasa gimana? Karena merasa sampai ada yang bilang teman-teman tunanetra di Malioboro itu merendahkan derajat difabel netra. Saya bilang gini, kita nyanyi di Malioboro sama di kafe apa bedanya? Di kafe juga ada kotak apresiasi, ya kan? Iya. Sampai saya bilang sama teman, Aqua dimanapun dia tetap Aqua, ya kan, Mbak? Iya. Ya. Cuman yang membedakan tempatnya, ya kan? Iya. Aqua di warung sembako harganya 2,5, ya kan? Ya. Ketika dia masuk ke tempat wisata jadi 5.000, ya kan? Ya. Ketika dia masuk ke kafe nanti jadi 15.000, masuk ke bar bisa jadi 25.000. Tapi tetap Aqua, saya bilang gitu. Sama musisi juga, pengamen juga dimanapun tempatnya tetap pengamen, saya bilang gitu. Sampai ada teman saya, kok nggak mau kamu di kafe? Dia bilang gitu kan. Saya bilang gini, kan di kafe kedudukan kamu lebih, loh di kafe sama di Malioboro sama bro, saya bilang gitu. Sama-sama ada kotak apresiasi, sama-sama kita menganggap mengharapkan saweran, saya bilang gitu. Yang membedakan kan kafe sama Malioboro, saya bilang gitu. Sampai saya saya umpamakan Aqua itu supaya gampang dicerna gitu loh, Mbak, teman-teman ini. Iya benar, Mas. Itu sama banget sama yang aku rasain, Mas. Jadi justru suara-suara itu datang dari orang-orang terdekat kita. Iya, dari terdekat kita. Bahkan sesama kita sendiri. Apa sih gitu loh, saya kadang mikirnya, mohon maaf, kita gini itu juga pakai effort loh. Pakai effort, kita gini tuh juga istilahnya menghadirkan, mensuguhkan sesuatu gitu. Ada yang bilang saya kan posisinya jualan makanan nih di Malioboro. Ada yang bilang saya itu menjual kondisi. Ada yang bilang saya itu katakanlah gimana ya, jualan itu sebagai kedok gitu, agar orang kasihan dan intinya itu meminta-minta lah kasarannya kan gitu. Mohon maaf, kita jual barang. Iya. Kalau saya bisa memilih kursi roda ini tak tinggal dulu sementara saya jualan, saya mau. Ya enggak? Iya benar. Nah itu, hanya itu. Jujur aja. Mas Deden ini juga, dia juga mau doang langsung ke panggung besar sama semua diva-diva sama artis, mau, siapa yang nggak mau? Ya munafik kalau nggak mau. Iya ada proses. Semua itu berproses. Saya dapat itu dari teater, Mbak. Kata-kata itu. Kalau kita mencintai proses, kita bisa menikmati hasilnya. Nah, itu. Iya. Nggak mungkin orang nggak ada ceritanya orang ongkang-ongkang kaki sukses ya kan. Nah itu.
kecuali dia punya orang tua pejabat, punya orang tua itu pun usahawan. lama-lama akan habis. Iya. Tapi ketika kita menikmati, saya meskipun punya barang-barang sederhana, tapi kan dalam hati itu begitu saya megang seneng, Mbak. Oh, ini hasil keringat saya. Nah, Gitu kan. dan intinya kalau ada orang yang bilang gini, difabel itu beban, difabel itu merepotkan. Nah, dari sini loh kita menunjukkan ya Mas Deden ya, dengan Mas Deden mohon maaf jarak pandang yang terbatas, dengan kondisi tunanetra saya yang seperti ini, teman-teman yang lain dengan kondisi mereka, apapun kita lakukan demi kita survive agar tidak merepotkan dan menjadi beban orang lain itu tadi. Nah, jadi tolong ya kalau misalkan ini, mari di sini mudah-mudahan sama-sama belajar. Dari sini, dari obrolan saya dengan Mas Deden ini akan merubah paradigma. Bahkan teman-teman sama kita yang menganggap kita itu, ya itu tadi hanya meminta-minta di sana. Mohon maaf, enggak. Sebenarnya gini ya Mbak, saya juga sering bilang, proposal itu kan meminta. Nah ya kan? Cuman bahasanya aja. Cuman bahasanya yang dikemas. Kan istilahnya itu kita meminta secara apa ya? Formal, ya kan? Waktu itu, waktu saya ada acara kegiatan Sawalan Pertuni se-DIY, saya belum ngerti nih, istilahnya baru 1 tahun saya bergabung. Nah karena mungkin ketuanya melihat dari segi organisasi mungkin atau dari segi public speaking saya mungkin ya, saya dipilih jadi ketua. Waktu itu bismillah aja lah, sampai Mas Deden ini kita harus ngajukan proposal, kalau enggak kita nggak punya talangan dana. Saya bilang selama saya jadi ketua panitia saya nggak mau ada proposal. Saya bilang gitu. Terus untuk konsumsi berapa yang kurang? Sekian Mas. Ya udah saya yang talangi. Karena pertama Mbak, saya nggak mau ribet, ya kan? Kedua, kita sendiri ngomong, tunanetra itu nggak mau dikatakan orang sebagai orang meminta-minta, memalukan. Tapi kita sendiri yang melakukan itu, gitu loh. Cuma dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain. Memang kita tidak bisa tanpa itu. Mungkin ada teman-teman yang mungkin lebih berpengalaman dari saya. Mungkin ada gebrakan yang lain supaya kegiatan kita itu, makanya saya sering dapat pengalaman dari teman-teman awas itu, ketika kita mau menggelar acara kita gandeng komunitas lain gitu loh. Dari situ kita bisa dapat survei, dari situ kita bisa dapat pandangan, dapat dana. Siapa tahu komunitas lain itu juga punya channel gitu kan Mbak. Itulah gunanya kita bergabung gitu loh. Waktu itu saya dengan teman-teman Dewan Anak waktu Gunung Kelut Mbak, saya masih ingat, kita nyanyi di lampu merah Mbak, pakai toa, sambil orasi, sambil menggunakan banner. Waktu itu kita gandeng, ada salah satu band reggae di Mataram itu yang waktu itu pas lagi naik daun, kita gandeng, kita ajak dia, Amtenar namanya. Alhamdulillah dalam waktu 2 hari Mbak, kita dapat 250 juta. Wow. Karena apa? Ya kita harus pinter-pinter nyari, oh ini ternyata yang lagi, ya kita nggak ada salahnya kan mencoba gitu kan. Kalau sedikit-sedikit proposal, apa sih ya jangan salahkan dinas. Misalnya dinas ini terus aja yang terus saya bilang, ya mohon maaf, mungkin perkataan saya kadang-kadang ada yang teman-teman di Fabel Netra yang pernah baca mungkin di media online, mungkin merasa tersinggung, ya saya minta maaf. Tapi ya inilah kita sama-sama merubah, mari. Kalau memang kita dikatakan, kadang sampai ada yang proposal zakat tuh, sampai ada yang sampai saya bilang, kita bayar zakat, kok kita mau dizakatin tuh gimana ceritanya? Saya bilang gitu. Karena Yunun Sewu, oke lah saya sebagai pengamen, tapi untuk saya misalnya mengharapkan bantuan kayak gitu, alhamdulillah selama ini masih teguh Mbak. Masih bisa lah ya Mas untuk bertahan. Ya. Dari luar itu gitu. Karena apa? Nun sewu, terkadang ketika kita tahu di mana ada bantuan itu sering mengalir, pasti banyak yang ikut. Ya itu siapapun, ya kita tidak bisa menutupi. Tapi selama kita masih bisa sendiri, kenapa tidak gitu kan? Dan ya apa yang saya lakukan itu
Ya semata-mata ya kita dan teman-teman komunitas itu membuka pemikiran, membuka apa istilahnya, paradigma masyarakat yang wah paling itu nanti uangnya cuma buat beli rokok, senang-senang, itu kan. Dan kegiatan kami memang jarang kami expose karena ya biarlah orang yang tahu gitu kan sama yang maha kuasa. Kadang serba salah juga sih kalau kita expose. Saatnya ya untuk memberitahu orang kalau memang lewat media sosial itu orang-orang jadi tahu, lewat apa ya platform-platform itu orang-orang jadi tahu, ya udah nggak apa-apa, di-expose aja untuk mengimbangi yang apa kata mereka itu seperti ini, ternyata enggak semuanya seperti itu. Sampai ya, ngomong-ngomong kalau mau ngundang Mas Deden itu berapa sih? Waduh. Mungkin penonton ya yang bisa lewat saya ya. Jujur aja sampai sekarang saya nggak pernah matok. Seperti yang saya bilang di awal, Mas kalau ngundang berapa sih? Kalau komplit biasanya 1,5. Komplit gimana? Akustik komplit gitu loh. Oh, jadi Mas ada kelompoknya? Ada. Sebenarnya saya juga bingung sih sama diri saya sendiri ya. Kalau di grup akustik sendiri saya nggak nyanyi. Nah, saya main drum. Oh. Saya main kajon. Tapi gitu. Maksudnya personilnya semua disabilitas atau? Disabilitas semua. Tunanetra semua? Iya. Vokalisnya diganti. Tapi nanti ketika ada lagu yang solo, misalnya klasik piano, saya yang nyanyi. Yang maju. Gitu. Sampai ada yang nanya, masa sampai segitu Mas? Waduh, kemahalan ya Mbak, saya bilang tuh. Enggak, saya kira udah di atas 4 atau 5. Wah, enggak, saya bilang itu. Karena apa? Saya pun merasa masih merangkak, saya bilang gitu kan. Ada yang bilang, wih kita ketemu sama orang viral nih. Kadang saya malu Mbak. Karena apa? Belum saatnya gitu loh. Tapi mau gimana lagi? Karena kadang-kadang ketika makan di rumah makan Padang itu diliatin. Kadang apa ya istilahnya? Apa sih gitu kan? Tapi kadang sampai ada yang ketemu, wah saya nggak nyangka ini bisa ketemu sama Deden. Ada tangannya dong. Sampai waktu itu ada driver sampai di mobil, wah ini apa namanya? Saya kira mau berhenti ngecek map, ternyata foto saya dulu. Saya bilang itu, wah ini buat bukti saya ke istri saya nanti kalau saya pernah ketemu. Saya bilang, astagfirullah ya Allah, saya bilang karena ya di hati itu memang ya rawan gitu kan. Ya, semakin ada rasa yang bagaimana gitu. Karena iya, karena saya dari situ saya sering ya Allah kok sampai kayak gini ya gitu. Tapi ya alhamdulillah juga kalau memang mereka merasa senang, merasa itu artinya apa yang kita berikan, apa yang kita sungguhkan itu istilahnya diterima gitu ya Mas ya. Sebenarnya yang susah saling menghargai sesama kita sebenarnya. Kita buka-bukan aja ya, gitu loh. Karena ya supaya semua masyarakat juga tahu. Sampai ada yang nanya waktu itu wartawan, Mas, dibully sama orang awas biasa? Wah kalau itu sudah makanan sehari-hari kita gitu. Yang lebih luar biasa sama difabel sendiri membuli itu lebih luar biasa. Kok bisa? Loh, bisa aja. Wong kita masih punya IQ, ya kan? Kita masih bisa nalar, ya kan? Apa namanya? Intelijensi otak kita masih bisa berjalan. Apa sih yang nggak bisa, gitu kan? Sampai hal terkecil misalnya kayak mandi, terus menggunakan pakaian kok bisa serapi itu, bagaimana? Ya saya jelaskan kalau misalnya ada masyarakat yang lebih pengen tahu, kelihatannya pengen tahu banget, saya jelasin sedetail mungkin. Ada ya selama namanya orientasi mobilitas dan lain sebagainya. Iya, kita diajarkan itu semua. Tapi kok ada kadang-kadang saya lihat teman menggunakan tongkat misalnya sampai wat sampai ada motor diparkir di samping sampai kena. Oh mungkin itu tekniknya, saya bilang gitu. Sampai kan ada yang tangkap orang itu berbeda-beda. Saya bilang sampai ada yang bilang kok bisa ini Mas kalau jalan di pinggir jalan bisa lurus ya. Saya jelaskan ada touch teknik, sebenarnya di Difabel Netra sendiri perlu mensosialisasikan itu. Iya benar. Kadang orang itu nggak tahu karena kita itu diam. Iya. Sampai ada yang mengatakan, wah saya kos di sini, masyarakatnya nggak akses. Sekarang kita lihat dari diri kita keluar nggak? Kita gabung. Menjelaskan nggak? Karena
ketika kita tidak tampil, orang nggak tahu siapa kita. Iya, Jangan kita berprinsip mentang-mentang tunanetra nanti ada yang bantu, jangan. Karena kalau kita bukan berarti kita itu terus harus menonjolkan diri, oh ini lu saya, bukan, tidak. Ya, atau apa-apa harus menggantungkan orang, enggak juga. Tujuannya agar masyarakat, orang sekitar itu bisa menyesuaikan diri ke kita. Gini aja deh Mbak, apa gunanya kita menjadi orang berpendidikan? Iya kan? Ya. Sekolah dari SD sampai SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Kalau kita hanya kupu-kupu, iya, kita itu semakin tinggi, karena kan yang namanya kita sudah mengenyam bangku kuliah, berkuliah. Di situ kita belajar untuk mengembangkan pikiran, ya kan? Mengembangkan pikiran, intelijensi kita, EQ kita, kita berubah sedikit demi sedikit. Ya jangan samalah ketika kita dulu SD, SMP, SMA. Ketika kita sudah jadi mahasiswa, kalau bisa kita sama-sama saling menghargai, saling menggandeng teman sesama. Siapa lagi ya Mbak yang akan membawa nama baik kita kalau nggak sama kita sendiri, ya kan? Ya saya buka ini, mohon maaf karena saya sering ngerasain sampai ada teman kalau nggak selevel nggak mau ngobrol sama kita. Sampai saya bilang, lu mau S3, mau profesor, mau insinyur, kalau tunanetra ya tunanetra, orang ngeliatnya tunanetra. Karena apa? Iya, difabel itu, jujur aja, kalau difabel tuh kalau mau sombong, ibaratnya kayak orang miskin Pak. Orang miskin nggak punya apa-apa. Kalau orang awas sombong wajar, dia bisa apa-apa sendiri. Nah kita, kalau kita, lo bukan level saya nggak mau temenan, susah Pak. Orang kita udah tahunya orang udah ditinggal pergi udah nggak tahu. Sampai saya bilang, percuma lu mau sombong, saya bilang gitu. Jadi udahlah. Ceritanya Mas Deden bisa ketemu sama mbaknya gimana Mas? Sama istri saya. Waktu itu corona. Saya nggak bisa kemana-mana. Mana mbaknya itu kondisinya? Dia waktu itu kan masih sekolah online ya. Sekolahnya online, jadi kita bisa teleponan. Saya kenalnya lewat telepon waktu itu. Lewat telepon? Lewat telepon. Kok bisa dapat nomornya? Dari teman. Dari teman saya minta. Terus teman juga dia jadi tahu. Belum pernah ketemu? Belum pernah. Hadapan gitu ya? Belum pernah. Jadi cinta lewat HP? Kita lewat udara, jadi jodoh alhamdulillah. Akhirnya teman juga udah tahu gimana saya, ya mungkin dia juga promosinya bagus gitu. Lobianya oke. Akhirnya maulah dia diminta nomornya, dari situ ngobrol dekat. Ya cuman saya bilang kalau mau serius, karena udah bukan zamannya lagi saya gonta-ganti kayak dulu gitu kan waktu SMA. Jujur aja. Siapa nih mantannya Mas Deden, komen ya. Karena apa ya? Ya udah umur gitu kan Mbak, masa ya udahlah, nah itu udah waktunya kita serius. Tapi yang terbaik dong ini. Ya, tapi saya nggak mandang umur, yang penting dia dewasa, bisa menerima, bisa menerima saya apa adanya. Ya, saya beda sama istri saya 11 tahun loh. Wah, iya kah? 11 tahun. Tapi saya tidak lihat usia, saya lihat dari kematangan berpikir dia, dan dia tidak malu lah dengan kegiatan seperti ini. Ya. Kalau mbaknya apa? Maksudnya kondisinya? Dia television juga. Berapa jarak pandang? Berapa ya? Berapa jarak pandangnya? 5. Oh, masih jauh, 5 meter ya? 5 meter. Bisa naik sepeda sendiri mungkin? Bisa. Oh, masih bisa naik motor, masih oke. Nggak berani. Oh iya, baik. Sayangnya mbaknya nggak mau in frame teman-teman. Dia sembunyi di belakang layar. Aja katanya. Nah dari situ kita ngobrol. Cuman ya saya tantang dalam arti, kamu siap nggak nanti suatu saat ketemu teman-teman terus dengan berbagai komentar, dengan berbagai kata-kata yang pedas. Kan yang menjalanin kita. Oh ya udah. Oke, singkat dan padat. Bungkus. Dari orang tua Mas Deden, dari orang tua mbaknya gimana? Kalau misal mungkin dari orang tua Mas Deden, kamu itu udah gak bisa melihat, kenapa juga harus sama gini gitu. Oh,
Sebenarnya keinginan orang tua atau keluarga pengennya nyari yang lihat gitu kan. Iya. Cuman saya bilang ya jodoh kita nggak tahu ya, gitu. Kita udah berusaha, tapi toh juga kandas gitu kan. Terus apa namanya? Yang penting jangan dilihat samanya lah. Yang penting sama-sama bisa melengkapi, ya kan? Sama-sama bisa menghargai. Kayak Mbak sama Masnya kan saling melengkapi nih. Amin. Berapa lama sih usia pernikahan Mas Dede? Belum lama, baru mau 9 bulan ini. Terus 9 bulan ini. Semoga segera ini ya, segera diamanahi ngomongan. Udah ya. Udah isi. Baru mau 4 bulan. Mau 4 bulan. Semoga sehat-sehat semuanya. Iya, alhamdulillah. Keren. Ya jadi ketemu di situ. Terus dia cerita sama orang tuanya, saya kenal sama cowok loh, Mak. Dia orangnya begini. Nah, itu terus dari pihak mbaknya kan tentu mungkin lebih dini lagi, Mas. Mamanya malah yang penasaran. Penasaran terus dibuka media sosial, HP-nya anaknya dipinjam, HP-nya istri saya dipinjam, dipantengin terus, dilihat channel-channel ada yang upload saya. Sampai beliau itu ngajak bapak mertua saya, mama mertua itu almarhumah, ayo Pak, kita ke Malioboro, saya pengen lihat di mana sih tempatnya, saya penasaran. Mau serius sama anak kita. Sampai 3 kali beliau ke sana nggak ketemu. Padahal saya pas waktu itu di situ. Tapi karena mungkin waktu itu saya masih di posisi di mall ya, jadi mungkin karena nggak kelihatan sama orang. Kalau mungkin kita pas jalan mungkin tahu gitu kan. Terus sampai nyari kosnya di mana, di ini. Sampai saya waktu itu lagi ngumpul sama temen di salah satu warung. Beliau lewat tapi nggak nyapa. Terus cerita ke anaknya, saya tadi lihat Mas Dede di sana lagi ngobrol sama teman-temannya pakai baju ini. Saya ditelepon terus sama istri saya. Oh tadi Mama lewat? Iya. Sampai seperti itu semangatnya beliau terus. Ya dan istilahnya pertama kali saya main ke sana itu beliau sudah yes gitu loh. Jadi udah ngerti kondisinya seperti ini, sudah welcome, sudah istilahnya membuka lebar gitu ya Mas. Ya begitu saya main ke sana ya dia langsung ngomong ke anaknya, saya sih cocok Pak, dia bilang. Kalau bapak mertua saya nurut aja apa kata mama, itu terbaik ya udah gitu kan. Dan istilahnya alhamdulillah sih nggak ada rintangan yang berarti ya dari keluarga kedua belah pihak. Kalau keluarga saya ya udah, kalau memang jodoh, dan kedua itu pilihanmu yang terbaik menurut kamu, dan yang ketiga yang penting kamu tidak menyusahkan keluarga. Dan alhamdulillah dari resepsi dan lain sebagainya pure dari saya sendiri. Keren. Oke, Mas Deden, kita sudah di ujung kita ngobrol-ngobrol ya. Sorry sekali lagi buat teman-teman misalnya kalau saya ngomongnya terlalu barbar gitu ya, karena jujur aja kalau kita membahas masalah ini saya tuh agak emosional karena saya pengen kita itu bangkit gitu loh. Supaya masyarakat itu lebih tahu, nggak ada lain sih maksud saya, supaya jangan sampai nanti kita, menurut saya Mbak, sering ada pertemuan, wah kita salut kepada teman-teman difabel, mereka bisa pas di acara itu saja. Setelah itu tidak ada kesinambungan sama ya maunya saya. Dengan gebrakan yang kita lakukan, kita tidak hanya dilihat oleh tetangga kiri kanan, tapi mata dunia bisa melihat kita, gitu loh. Dan pesan saya ya apapun kalian lakukan, pekerjaan apapun itu cintai, nikmati prosesnya, nanti akan indah pada waktunya. Harapan Mas Deden kedepannya apa Mas? Mungkin punya istilahnya angan-angan atau apa yang ingin diraih? Wah, studio. Kalau saya sendiri sebenarnya sederhana aja sih. Yang penting keluarga diberikan kesehatan. Terus anak saya begitu lahir nanti jadi tumbuh, ya kalau bisa melebihi saya lah gitu kan. Dan selalu dicukupi tentunya, supaya kita ya tidak
apa istilahnya, tidak merepotkan sana sini. Ya, betul. Dan untuk kedepannya mungkin bisa show dan lain sebagainya, bisa rekaman. Oh, amin, Nanti amin, amin, amin. bergalir. Dan ya ini sebentar lagi kita masih proses buat teman-teman netizen, mungkin ada lagu ciptaan saya, Mbak, single. Oke, Itu waktu dari SMA sih sebenarnya. Iya. Saya mau keluarin masih ragu-ragu, ini Ki booming apa enggak ya. Tapi ya nanti kita. Insya Allah berawal dari sini. Oke, siap. Ya. Nanti ditunggu aja. Bisa di ini kan berapa bait lagunya, Mas? Gitu. Ya, boleh silakan. Daripada kita nanti kena yang kalau lagu yang udah viral-viral ya. Oh gitu. Tidak boleh tayang. Tidak boleh tayang. Nanti. Ini lagunya Mas Deden aja. Oh gitu. Bisa menyusul Putri Aryani, amin ya Allah. Aduh, amin. Siapa tahu ya, mudah-mudahan kita bisa collab sama Putri Aryani. Oh iya. Amin. Ngarep banget ya. Boleh lagunya Mas Deden. Ya. Judulnya Pupus Harapan. Pupus Harapan. Rapnya aja ya. Boleh, boleh. Tetapi kini kau telah pergi, kau tinggalkan aku. Mengapa semua ini harus terjadi kepada diriku? Oh kekasih. Terima kasih, ditunggu besok aja. Aku meleleh ya. Aduh, es krim. Ini kalau kayak gini mah insya Allah ya, yakin insya Allah kedepannya bakalan booming, bakalan sukses, bakalan menjadi generasi di dunia permusikan Indonesia, bahkan dunia. Amin. Amin. Buat teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe channel saya. Terima kasih. Deden Mario Boro. Oke, Mas Deden ini juga sedang mengembangkan sebuah channel, teman-teman ya. Ada di sini, jangan lupa subscribe juga. Di bawah ini, jangan lupa subscribe, dukungannya untuk kami, untuk Difabel, untuk terus berkarya. Oke, terakhir dari saya, kita beda, tapi kita istimewa. Jangan lupa untuk terus semangat. Saya Wahyu Sofyana Lestari. Saya Deden Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.